ini melihat Helena Lim ya, Crazy Rich PIK yang terlibat korupsi timah gitu ya, dan juga ada Harvey Muiz yang sudah jadi tersangka, keduanya melihatnya seperti apa sih Bang sebagai pakar hukum gitu ya? Oke, selamat malam. Saya Dr. Firman Chandra. Saya pengajar di Pasca Sarjana dan advokat Indonesia juga. Jadi kasus yang sekarang terjadi, baik ke public figure, dua public figure lebih tepatnya, itu payung hukumnya ada dua. Pertama di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 yang diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, berikut Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dan itu adalah kejahatan extraordinary crime, karena kejahatan luar biasa bagaimana perekonomian negara, keuangan negara itu digunakan untuk memperkaya diri sendiri dan atau provokasi. Dan disitulah yang seharusnya dilakukan oleh penyidik manapun, baik itu Kejaksaan Agung ataupun kalau memang penyidiknya yang lain. Tujuannya apa? Tujuannya adalah membuat efek jerah kepada masyarakat supaya tidak melakukan hal yang sama. Karena apa? Ini uang negara, uang bangsa hanya untuk dimanfaatkan oleh orang atau sekelompok orang saja. Semestinya kan untuk membangun jembatan, membangun sekolah, memelihara fakir miskin, membuat orang kalau bisa seluruh Indonesia minimum SMA, yang konon katanya sekarang hanya SMP saja tidak lulus mayoritas penduduk Indonesia, makanya membutuhkan bansos-bansos yang setiap saat harus ada. Kalau keuangan negara itu digunakan untuk kemaslahatan bangsa, kemaslahatan umat, itu akan menjadi berbeda. Indonesia akan menjadi negara maju, negara hebat, dan kita menjadi macan, bukan hanya macan Asia, macan dunia. Karena apa? APBN kita itu cukup besar untuk membangun dua perintah konstitusi tadi, memelihara harta fakir miskin dan pendidikan gitu. Jangan hanya untuk makan pagi, makan siang, makan malam gratis saja, tapi pendidikan itu lebih utama dibanding makan. Nah, seberapa fatal sih Bang? Ini kan terkait pencucian uang gitu ya, korupsi gitu Bang. Kalau yang Abang lihat seberapa fatal dari kasus ini? Sangat fatal. Karena apa? Karena ini terulang lagi. Keuangan negara itu diambil oleh sekelompok orang dan dinikmati oleh sekelompok orang saja. Bahkan dinikmati oleh keluarga saja. Yang semestinya dinikmati oleh 290 juta penduduk Indonesia. Distribusi keadilan, distribusi pendidikan, distribusi kekayaan harusnya masif dari mulai Aceh sampai Papua gitu. Kenapa hanya ada di sekelompok orang saja yang kita sebut crazy rich gitu? Bagaimana mereka mendapatkan uang hanya untuk keluarganya saja? Padahal itu adalah keuangan negara, dan ini sangat-sangat fatal. Makanya saya salut kepada Kejaksaan Agung bisa membuka kasus kita sebut Pandora, mungkin ini kan dari tahun 2017, mungkin 2018, bahkan di tahun pandemik pun itu. Dan itu masa-masa yang kita lagi sulit gitu. Kenapa masih ada sekelompok orang atau sekelompok keluarga mengambil uang negara? Harus dihukum berat. Kalau melihat dari bunyi dari Undang-Undang Tipikornya, itu semestinya di masa pandemik itu bisa dijadikan sebagai acuan. Hukumannya apa? Pidana mati. Selain diambil semua harta-hartanya, disita, diblokir semua rekeningnya, dimiskinkan, real kalau bisa. Jangan hanya sekedar kamuflase atau ucapan-ucapan saja, tapi kalau bisa real gitu. Dimiskinkan semuanya, hartanya diambil semuanya, disita semuanya, penjarakan agar menjadi pembelajaran kepada masyarakat Indonesia ataupun pejabat Indonesia bahwa korupsi itu adalah extraordinary crime dan kejahatan yang very berbahaya bagi negara. Karena apa? Menghancurkan mimpi-mimpi orang-orang pintar Indonesia yang semestinya bisa kuliah sampai S3, tapi hanya kuliah SMP saja tidak lulus. Jembatan-jembatan yang mestinya terbangun di seluruh Indonesia akhirnya hanya tertentu saja, jalan tol hanya tertentu saja gitu loh. Karena apa? Uang negara yang sejatinya untuk pembangunan bangsa, pembangunan infrastruktur bangsa, dinikmati oleh sekelompok keluarga, dan itu tidak fair. Kami sebagai masyarakat pun merasa tidak fair enough gitu loh. Mereka harus segera diberangus, kemudian dipenjara. Jangan puas mentersangkakan 1-2 orang saja. Penyidik harus dikembangkan kasus ini sampai ke penerima yang pasif manapun, mau itu istri, keluarga, dan lain-lain. Karena sekarang yang dikejar masih aktif
yang dadernya, semestinya yang turut serta pun harusnya masuk juga dan ambil uang tersebut. Karena apa? Pasangan pasti tahu uang suami atau uang istrinya itu ilegal atau legal. Semestinya tahu, nggak mungkin lah gitu, nggak tahu gitu loh dari mana asal usul uangnya. Ingat, follow the money. Penyidik jangan puas hanya ke 1-2 orang menjadikan tersangka, kemudian euforia. Harusnya operasi senyap pun tetap dijalankan. Supaya apa? Supaya penyelidikannya menjadi komprehensif gitu. Tidak hanya 1-2 orang saja. Kejar semuanya sampai ke titik terakhir agar efek jera terbukti bahwa extraordinary crime itu sudah terjadi di kasus Timah ini. Support untuk kejaksaan. Terakhir nih Bang, ada yang mau disampaikan nggak sih mungkin buat masyarakat di luar sana betapa buruknya tindakan korupsi dan pencucian uang gitu. Apalagi kan kayak Helena itu sempat flexing kekayaannya dan ternyata dia korupsi gitu. Mungkin ada yang disampaikan nggak sih Bang pesan gitu? Pertama, masyarakat Indonesia harus bangga terhadap diri sendiri. Kita harus memiliki sebuah kebanggaan. Jangan melihat semua hal-hal yang ada di layar kaca, di media sosial, itu sebuah kebanggaan. Kebanggaan itu manakala memiliki pendidikan yang tinggi, manakala memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi, manakala bisa berbakti kepada negara. Contoh orang-orang alim saja, orang-orang yang memiliki ilmu, jangan contoh orang-orang kaya. Karena belum tentu orang kaya dihasilkan dari sesuatu proses yang benar. Crazy rich yang ada di Indonesia, mungkin ada yang baik, tapi majority adalah flexing. Tiba-tiba kaya raya. Uang dari mana? Semestinya penyidik, semestinya penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, ataupun KPK, lakukan penyelidikan dengan pembuktian terbalik. Dari mana mereka mendapatkan kekayaan? Agar apa? Agar pemerataan distribusi keadilan itu merata kepada masyarakat seluruh Indonesia. Jadi teman-teman netizen, jangan ngelihat orang dari kekayaan saja, lihatlah kemampuan otaknya, itu yang paling penting. Oh ya, terakhir kalau pasal bagi pidana korupsi itu mungkin boleh dijelasin seperti apa? Ada pasal 2, pasal 3, pasal 18 dan pasal 56. Jadi di situ barang siapa yang aktif memberikan ke penyelenggara negara, kemudian di pasal berikutnya penyelenggara negara yang melakukan dugaan tindak pidana menerima, kemudian ada pasal gratifikasi, kemudian ada pasal turut serta dan pasal uang pengganti, biasa digabungkan semuanya. Jadi kerugian negara katakanlah 200 triliun harus dikembalikan oleh seluruh tersangka itu 200 triliun dan harus diusut tuntas. Jangan hanya puas mentersangkakan, tapi yang paling utama adalah mengembalikan kerugian negara sebesar yang dinyatakan oleh penyidik kejaksaan sekitar 200 triliun. Itu huge money. Kejar, jangan puas mentersangkakan orang saja. Terima kasih Bang Firman. Terima kasih Bang.